Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam acara Santapan Rohani. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena segala berkat, kasih, dan rahmat Tuhan yang selalu dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih, berkat, dan rahmat-Mu yang selalu baru di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Dan sebelum kami melanjutkan kehidupan kami, Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman memberikan kekuatan baru dalam hidup kami, dan menuntun kami kepada jalan-Mu. Roh-Mu yang kudus akan menguasai setiap kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan yang saya berikan judul Ketidaktaatan Menutup Berkat. Ketidaktaatan menutup berkat. Kita akan baca kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Ulangan 11 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketidaktaatan bukan hanya tentang pelanggaran terhadap dosa-dosa besar, atau seringkali orang menyebut adalah segala tingkah laku yang amoral. Ketidaktaatan adalah segala tindakan yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Salah satu wujud ketidaktaatan adalah menunda-nunda pekerjaan. Menunda-nunda pekerjaan biasanya dimaksudkan untuk tetap melakukan pekerjaan tersebut. Jadi bukannya orang tersebut tidak mau melakukan pekerjaan itu, tetapi tetap melakukannya. Namun dalam waktu yang berbeda, dengan alasan-alasan tertentu, saudara. Dalam hal ini, terlihat seolah tidak salah, namun menyebabkan akibat yang fatal. Pada saat menunda-nunda, kita sedang membuat diri kita dan orang lain melewatkan berkat-berkat Allah yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan. Berkat-berkat yang sudah diperuntukkan bagi kita dan orang banyak. Jadi menunda-nunda akan menyebabkan sesuatu yang seharusnya sudah kita selesaikan dan kita kerjakan, yakni yang berguna bagi kita dan orang lain, tetapi hal tersebut belum atau tidak kita kerjakan. Jadi menunda-nunda pekerjaan menjadi penutup berkat bagi diri sendiri dan orang lain. Melakukan pekerjaan baik adalah kehendak Allah, saudara. Jadi melakukan pekerjaan yang baik itu adalah kehendak Allah untuk kita hidupi dan kita kerjakan. Ketika Tuhan menjadikan kita ciptaan baru dalam Kristus, Tuhan bermaksud agar kita melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Tentunya secara spesifik, secara khusus, tidak selalu pekerjaan-pekerjaan yang berwujud sama. Namun yang pasti, pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Allah. Dan kabar baik lainnya adalah Allah senantiasa menuntun kita. Jadi, kita tidak perlu khawatir di dalam kita melakukan apa dan bagaimana. Wujud ketidaktaatan lainnya adalah kemalasan, saudara.
Kemalasan adalah ketidaktaatan yang fatal juga. Sebagian orang menyamakan menunda-nunda dan kemalasan itu sama sejajar. Jadi dari sudut pandang, kita akan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kemalasan adalah ketidaktaatan, keengganan untuk melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Dan itu menjadi tugas kita. Jadi keengganan tersebut adalah lawan yang harus kita kalahkan. Bisa jadi pekerjaan tersebut memang hal yang tidak kita sukai, sehingga kita malas, sehingga kita enggan mengerjakannya. Pada kasus lain, kita memandang bukan sebagai tugas kita. Alasan-alasan inilah yang seringkali muncul. Mungkin karena itu tidak tugas kita sehingga kita enggan melakukannya. Jika kita menyadari penyebab-penyebab ini lebih dini dan segera mengatasinya, artinya kita sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Tetapi fatalnya saudaraku, kadang-kadang kita membuat pilihan yang semakin salah, yang menimbulkan akibat yang semakin buruk, baik jangka pendek maupun jangka yang panjang. Pilihan fatal tersebut adalah apa? Ketika kita memilih melakukan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan lain sebagai ganti tanggung jawab kita terhadap pekerjaan yang enggan kita kerjakan, yang kita merasa malas melakukannya. Kita memilih pekerjaan atau kegiatan lain yang mirip dengan hal tersebut, namun terasa lebih mudah, lebih enak, dan mungkin saja kita merasa nyaman dengan melakukan itu. Pekerjaan yang satu terbengkelai karena kita malas, tetapi kita memilih pekerjaan yang lain yang mirip, tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Sekilas, hal ini tidak salah, saudaraku. Namun, jika kita merenungkan, mengkaji lebih lanjut, hal ini akan berakibat parah. Kemalasan menutup berkat bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Kemalasan yang dimaksud di sini bukan hanya dalam hal pekerjaan sehari-hari, namun juga setiap aspek hidup kita. Dan semua tanggung jawab yang telah Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, di mana kita telah dipilih oleh Tuhan. Kita harus ingat, Allah mengutuk kemalasan. Jika saat ini Tuhan menegur dan mengingatkan kita tentang hal-hal ini, kita harus bersyukur dan segera kita mengambil tindakan. Jangan biarkan semakin banyak lagi berkat-berkat Tuhan terbuang dan terlewatkan begitu saja karena kemalasan kita dan sikap kita yang menunda-nunda akan pekerjaan-pekerjaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu menjadikan penuntun dalam kehidupan kami. Di dalam kami menjalani hari-hari kami. Tuntunlah kami kepada jalan-Mu, terang-Mu, sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Tuhan memberkati setiap langkah kehidupan kami pada hari ini. Kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.